Ya. Tapi untuk materi yang cukupkan ya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari jamaah yang online. Satu, bagaimana hukum jual beli uang kuno? Kemudian yang kedua, bolehkah kita nabung emas di Pegadaian dengan cara kita store uang tunai, Cicil. tapi dimasukkan bukunya berupa rekening emas. Terus yang ketiga, Tapi emasnya diserah terimakan nggak? tanyakan di sama. Saya tanya dulu netizen nih. Tapi tanya gitu, dengan cara store tunai tapi dimasukkan bukunya berupa rekening emas. Jadi kita mungkin itu beli tunai di Pegadaian, emasnya nabung emas ya, tapi beli terus nabungnya emas gitu mungkin bisa. Tapi belinya tunai, Belinya bukan dicicil. enggak, ini tunai, keterangannya tunai. Tuh, iya, itu Terus, aja ya. Dua, ada lagi. Yang ketiga, kalau berupa ongkir, ada pertanyaan dari misalnya customer, ongkirnya berapa? Kata penjual, terserah, seikhlasnya. Itu termasuk goro bukan Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, jual beli uang kuno. Apakah itu termasuk riba di dalamnya karena tukar menukar uang dengan uang? Adapun uang kuno itu adalah uang yang dia tidak digunakan lagi sebagai alat tukar. Maka dia dianggapnya tidak lagi menjadi komoditas ribawi. Karena tadi kita sudah jelaskan, komoditas ribawi itu adalah yang dia masih berlaku menjadi alat tukar. Ya, kalau dia masih jadi alat tukar, berlaku tuh kepadanya sifat bahwa dia adalah komoditas ribawi. Tapi uang kuno dia sudah nggak berlaku kan untuk menjadi alat tukar. Maka dia jatuhnya bukan alat tukar lagi, tapi dia dianggapnya sebagai barang saja. Maka membeli uang kuno hukumnya boleh dengan rupiah, karena uang kuno itu tidak lagi berlaku sebagai alat tukar, maka dia tidak lagi menjadi komoditas ribawi. Yang haram itu kalau uang kuno itu masih berlaku, ya, maksudnya bisa melakukan transaksi tukar uang dengan uang, itu haram. Tapi ketika itu jadinya malah benda saja, kita katakan jadi benda yang berharga lah, karena dia uang kuno, maka dia tidak lagi menjadi alat tukar, maka tidak jatuh ke dalam riba. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tentang jual beli emas tadi ya di Pegadaian. Kalau dia memang belinya tunai, ya itu boleh, tapi harusnya serah terimanya juga langsung tunai. Jadi dia kan beli itu emas kan, ya beli emas kan, tunai. Harusnya serah terima dulu antara pembeli dengan penjual. Setelah itu emasnya kalau mau dititipkan ke Pegadaian tadi ya boleh saja. Ya, maka harus jelas ini. Karena tetap yang namanya jual beli emas harus ada serah terimanya secara langsung. Atau kalau dia memang berhalangan, ya tinggal dia tunjuk siapa wakilnya untuk melakukan serah terima itu. Tapi nggak boleh yang jual sebagai wakil juga. Ya, dia udah penjual jadi wakil lagi dari pembeli, ini nggak bisa. Harus ditunjuk selain penjual yang jadi wakil dari pembeli untuk melakukan apa? Serah terima jual beli emas tersebut. Ya, ini baru diperbolehkan. Yang ketiga termasuk ongkir. Ongkir itu kan sama, jual beli jasa kan. Maka tetap harganya juga harus jelas. Nggak boleh mengatakan harga ongkirnya berapa, seikhlasnya, sama itu. Ada unsur apa? Gharar, ketidakjelasan dalam harganya, dan itu dilarang oleh syariat. Nah, Rasulullah an bai'il gharar, kata Abu Hurairah, Rasulullah melarang untuk melakukan jual beli yang ada unsur ghararnya, ketidakjelasannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Ustaz Asep, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, di musim tanam, baik sawah maupun sekarang musim hujan banyak yang nanam tangkokan itu kita perlu pupuk kandang. Kalau menurut saya pernah dengar menjual barang yang najis itu haram gitu ya. Bagaimana kita mohon dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian di kampung itu ada istilah gadai sawah. Jadi menggadaikan sawah, misalnya harga 50 juta, kemudian yang membayar gadaian itu berhak untuk menggarap sawahnya sampai uangnya dikembalikan. Oh, orang yang menerima gadai ya? Ya, yang Dia memanfaatkan barang gadai. ya. Itu Bagaimana? banyak memang di kampung-kampung ya. Kemudian tadi disebutkan transaksi online, terutama untuk emas ya, itu jatuhnya bisa haram karena tidak ada serah terima secara langsung. Bagaimana untuk barang-barang yang lain, Tad? Barang-barang yang lain yang kalau emas mungkin kan memang ada pergeseran harga ya setiap saat. Kalau barang-barang yang lain yang harganya relatif tetap itu bagaimana? Kemudian nah ini satu lagi, ada istilah barang preloved. Preloved itu barang bekas para selebriti, atau kemarin ada Habib Nurmagomedov ya di Indonesia. Kemudian ada yang punya kaos yang ditandatangani Habib Nurmagomedov yang harganya mungkin secara harga barangnya itu cuma 200.000, tapi karena ada tanda tangan Habibnya ada yang nawar sampai 10 juta. Oh, gitu. Nah, itu gimana yang seperti itu Tad? Harganya jadi mahal gara-gara dipakai artis gitu. Gara-gara dipakai artis atau gara-gara ada tanda tangan Habib, ya, ada Muhammad Salah gitu. Itu yang seperti itu seperti apa? Bagaimana hukumnya? Hukum jual belinya kan? Ya, ya. Oh, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama ya, hukum jual beli pupuk kandang ya. Karena memang pupuk kandang itu berasal dari kotoran hewan. Ya. Perlu kita ketahui, pupuk kandang itu terbagi menjadi dua macam. Ada pupuk kandang yang berasal dari kotoran yang memang najis, namun sudah berubah bentuknya. Ya, artinya dia nggak nampak seperti kotoran, tapi sudah melalui proses. Ya, yang proses itu sebagian ulama mengatakannya dengan dalam usul fikih ada namanya istihalah, sudah melakukan pensucian, dibersihkan. Ya, nah ini bentuk yang pertama. Ya, adapun yang kedua, pupuk kandang itu masih nampak kotoran najisnya dan tidak melalui proses istihalah tadi, proses pensucian. Ya, proses pensucian. Maka dari dua ini berarti hukumnya jadi beda. Kalau jenis bentuknya yang pertama tadi, ya, yang dia merupakan pupuk kandang yang melalui proses apa? Istihalah, pensucian. Jadi sudah nggak berbentuk seperti kotoran lagi dan tidak nampak kotorannya. Maka hukumnya mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas ulama membolehkan. Kemudian kalau bentuknya yang kedua, pupuk itu masih nampak seperti kotoran saja, tidak melalui proses istihalah, maka yang seperti itu hukumnya tidak boleh diperjualbelikan. Jadi dirinci, tidak semua pupuk kandang boleh diperjualbelikan, dan yang kedua juga tidak semua pupuk kandang tidak boleh diperjualbelikan, tergantung tadi bentuk pupuk kandangnya. Sebagian ulama membedakan lagi, kalau pupuk kandang itu berasal dari kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka dia tidak najis. Karena kan sebagian ulama dalam madhab Hambali dan Maliki, mereka menganggap kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu kotorannya tidak najis. Ya, Anda pernah sampaikan kan tuh ya? Memang dalil mereka cukup kuat. Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam itu kan daging yang boleh dimakan, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Menurut sebagian ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah, mereka mengatakan itu tidak najis. Di antara dalilnya pernah Anda sampaikan hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW sebelum dibangunkan Masjid Nabawi, sallu fi maradhidil ghanam. Rasulullah salat di kandang-kandang kambing. Hadisnya sahih, antum cek riwayat Abu Daud. Rasulullah sebelum dibangunkan masjid, beliau salatnya di mana? Di kandang-kandang kambing. Ya, dalil kemudian yang paling sahih itu hadis riwayat Bukhari tentang kisah suatu suku
Anda lupa nama sukunya, Uraikan atau apa, yang dia baru masuk Islam, datang ke kota Madinah, nggak tahan dengan cuaca di Madinah. Kan Madinah itu kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget, ekstrim. Kalau antum yang pernah umroh atau haji, antum merasakan kalau lagi panas, panasnya bisa sampai 50 derajat Celcius. Kalau dingin bisa sampai 0 derajat Celcius, bahkan sampai minus. Makanya perubahan cuaca yang kayak gitu banyak yang nggak tahan. Apalagi ini orang baru datang ke kota Madinah. Akhirnya mereka tertimpa penyakit di situ. Datang kepada Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum dari susu dan air seni unta. Air seni unta tuh. Air seni unta berarti najis atau tidak? Berdasarkan dalil ini, hadis Bukhari, kata ulama, nggak mungkin Rasulullah memerintahkan orang untuk minum sesuatu yang najis. Makanya ini dalilnya mereka yang mengatakan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis. Maka kata sebagian ulama, kalau pupuk kandangnya dari kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka berarti pupuk kandangnya boleh diperjualbelikan. Tapi kalau pupuk kandangnya berasal dari kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu sudah jelas. Maka pupuk kandangnya tidak boleh diperjualbelikan. Karena kalau hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya, ulama sepakat kotorannya itu semuanya najis. Ya, Allahu taala a'lam bissawab. Yang kedua tentang gadai. Gadai itu kan asalnya akadnya hutang piutang. Ada orang pinjam uang 50 juta, kemudian dia gadaikan sawahnya. Katakanlah si A ya, si A pinjam uang ke B 50 juta. Dia kasih jaminan ke B, ini sawah saya jadi jaminan. Kemudian si B memanfaatkan sawah tersebut, maka yang seperti ini jatuh kepada riba. Tapi ribanya bukan riba jual beli, jatuhnya kepada riba al-qard, riba dalam hal hutang piutang. Kenapa jadi riba? Karena kaidah fikih, sering Anda sampaikan, kaidah fikih yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman hutang yang mendatangkan keuntungan atau manfaat kepada si pemberi hutang, maka itu jatuh kepada riba. Penerima gadai itu si B, dia kan sebagai apa? Pemberi hutang. Dia nggak boleh ngambil manfaat tadi.